Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa PKS TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program podcast religi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar. Pada podcast kali ini, saya sudah ditemani oleh Ustaz Zulfan Effendi SI. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana hari ini, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah. Ustaz, pada pekan sebelumnya kita sudah mentadaburi surat Al-Insyirah. Nah, pada pekan kali ini, podcast kali ini, kita akan mentadaburi surat At-Tin. Ya, agar tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita sama-sama simak pemaparan dari Ustaz Zulfan Effendi SI. Kepada Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita mencoba mentadaburi, mengambil hikmah, nilai pelajaran dari surah At-Tin. Ya. Surah ini ya disebut dengan surah At-Tin, atau ada juga yang menyebutnya surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Diambil dari pangkal surat dan ayat pertama ya. Surah ini surah Makkiyah, artinya diturunkan dalam periode dakwah Mekah sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah ayatnya 8. Surat ke-95 berdasarkan urutan dalam mushaf. Surat ke-28 berdasarkan urutan turun ya, setelah surah Al-Buruj. Apa tema utama dari surah ini? Ya, tema utamanya adalah menyadarkan kita, memberitahu kita manusia ini bahwa Allah telah menciptakan kalian, ya, menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan penciptaan terbaik di antara makhluk yang lainnya. Ya, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia tetap dalam kemuliaannya. Siapa yang berpaling, maka dia jatuh pada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ada kisah yang cukup unik ya terkait dengan ayat ini. Ada seseorang yang dulu saya lupa namanya. Ada seorang yang menyebut kepada istrinya begini, kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan, katanya, maka jatuh talak saya kepada kamu 3, katanya. Nah, ini membuat istrinya menjadi bimbang, ya kan? Karena kalimatnya, kalau kamu nggak lebih cantik daripada bulan, jatuh talak saya kepada kamu. Ya, talak 3 gitu. Maka kemudian akhirnya istrinya langsung pakai jilbab. Karena udah jatuh talak. Istrinya menganggap ini jangan-jangan jatuh talak. Artinya nggak suami istri lagi. Dia pakai jilbab, kemudian dia pergi. Dan bertanyalah kepada ulama, gimana ini, udah jatuh talak atau belum gitu. Akhirnya ada seorang ulama yang mengatakan enggak jatuh talaknya. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan, ya sungguhnya Allah telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Artinya lebih cantik daripada makhluk Allah yang lainnya, termasuk bulan. Sempurna. Gitu. Jadi enggak jatuh talaknya. Gitu ya nih. Jadi teman-teman sekalian tuh hikmah pesan utamanya, Allah telah ciptakan kita sebagai makhluk terbaik, makhluk mulia dengan penciptaan terbaik. Siapa yang mengikuti ya syariat Allah, maka dia tetap dalam kemuliaannya. Siapa yang berpaling, dia jatuh ke tempat yang serendah. Itu tema utamanya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah ini juga termasuk surah yang sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam keadaan safar. Jadi Nabi kalau safar, dan di antara rokaat yang dikerjakan, ya kalau safar kan umumnya qashar ya, di qashar gitu, 4 jadi 2. Maka di antara
rakaat itu Nabi sering membaca surah ini, Wattini Wazaitun. Di hadis lain saya baca Nabi sering baca dalam safar itu surah Al-Insyirah dengan At-Tin ini. At-Tin. Ya. Karena surah ini bisa dibilang surah yang tidak panjang, tapi juga nggak terlalu pendek. Ya. Cukuplah untuk dibaca dalam keadaan safar. Dan kata sahabat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi ketika membaca surah ini dengan suara yang sangat merdu. Kata beliau, saya nggak pernah mendengar orang yang lebih merdu suaranya, lebih indah iramanya membaca ya, ketimbang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saya mencoba ngambil pelajaran juga. Artinya Nabi walaupun dalam keadaan safar tetap membacanya dalam keadaan baik. Ya. Nah, kebanyakan kita mungkin ya kalau safar itu kan mau cepet ya. Iya. Sudahlah dikasih keringanan, sholatnya diringkas, jadi 4 dari 4 jadi 2, sholatnya diringkas lagi ya. Udah dikasih keringanan sama Allah diringkas, diringkas maksudnya dipercepat pula lagi. Bacaannya. Lebih cepat pula bacaannya kan. Ini Nabi nggak begitu. Tetap bacanya tetap dengan bacaan yang baik, bacaan yang indah, yang merdu. Baik, teman-teman sekalian dimulakan Allah SWT, ada 3 pelajaran ya yang bisa kita ambil dari surah ini. Tentu kalau ditelisik lebih jauh, mungkin ya kita bisa ngambil banyak pelajaran. Ya, apalagi kalau kita baca Quran, baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, masing-masing tuh akan dapat pelajaran yang baru. Ya, ada ulama mengatakan setiap kali saya baca Quran, saya akan temukan makna baru. Makna baru maksudnya hikmah baru gitu. Selalu ada yang baru yang ditemukan. Walaupun yang dibaca itu lagi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, adanya kesinambungan dakwah para nabi hingga Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebenarnya kan makna ayat pertama dan kedua ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Demi yang sering nih ya, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi Bukit Sinai, Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Nah, walaupun sebetulnya banyak pendapat tentang ini ya. Misalnya ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir, mengutip pendapat-pendapat para mufassir ya. Ada yang mengatakan bahwa Tin itu nama masjid di Damaskus. Ada nama masjid di sana namanya Masjid At-Tin mungkin ya. Dulu ya, wallahu alam kalau sekarang. Nah, mungkin itu maksudnya. Kemudian ada yang berpendapat ya maksudnya ya buah tin. Ya. Ada yang berpendapat lagi buah tin ini nama gunung. Gunung yang dipenuhi dengan pohon tin, maka disebut gunung tin dia. Al-Qurtubi mengatakan, Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa tin ini adalah nama masjid Ashabul Kahfi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh Al-Aufi, bahwa tin ini adalah nama masjid Nabi Nuh yang ada di puncak Bukit Judi. Nah, di tempat berlabuhnya kapal beliau ya, setelah dilanda banjir ya, semuanya tertimbun tenggelam. Nah, beliau mendarat di Bukit Judi namanya kan. Ya, katanya di Turki ya, bukit itu. Nah, itu ada masjid Nabi Nuh ya, namanya Tin. Kemudian itu beberapa pendapat ya, bahwa termasuk ya Mujahid mengatakan ya tin itu maksudnya ya memang buah tin atau pohon tin ya. Kemudian zaitun juga ada yang berpendapat bahwa zaitun itu nama masjid, yang salah satu masjid yang terletak di kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zaitun ya buah zaitun atau pohon zaitun. Nah, ini makna-maknanya. Nah, tapi ada makna lain ya dari ini, dan ini yang juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau.
bahwa maksud dari watini wa zaitun wa turi sinin tadi itu adalah lokasi Diturunkannya diutusnya Nabi Isa dan Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, watini wa zaitun itu merujuk kepada kota Palestina, Baitul Maqdis ya. Maksudnya itu. Kemudian waturi sinin itu tempat bertemunya, bukan tempat bertemu sih ya. interaksi Ya, Nabi Musa disuruh ke Bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah, walaupun bermunajat ya. Ustaz? ya ada kemudian turun perintah lah kepada beliau di situ kan. Nah, sedangkan wahadzal baladil amin, kalau ini ulama sepakat maksudnya adalah kota Mekah. Kota Mekah. Nah, jadi sebetulnya ada hikmah di sini yang disampaikan ulama, keberlangsungan dakwah tadi. Jadi dakwah ini harus berlangsung, termasuk dalam konteks ini ya keberlangsungan dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan pada tiga nabi ini ya. Saya coba apa namanya istilahnya itu ada, kalau kita baca Quran itu ada namanya lintasan yang sering yang ada ketika kita sedang baca Quran. Jadi kita sedang baca Quran tuh melintas sesuatu dalam pikiran kita tentang ayat itu, namanya khawatiril Quran. Khawatir itu lintasan pikiran. Ya. Itu kenapa Allah menyebut di sini Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW? Karena di masa Nabi diturunkan, itu kan jaraknya ke Nabi Musa dengan Nabi Isa kan nggak jauh. Artinya masih banyak orang-orang, masyarakat, umat yang dalam tanda petik ya, mereka mengaku mengikuti. Ya, bahkan mereka masih berpegang kepada Taurat, bukan berpegang sih, masih ada pada mereka Taurat, masih ada pada mereka Injil, cuman kan udah kacau lah, udah dirubah-rubah dan sebagainya. Pemanaannya juga udah mungkin nggak sesuai lagi dengan yang sebenarnya. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad ini ya nggak beda dengan Nabi sebelumnya, nggak beda dengan Nabi Musa alaihissalam, nggak beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad ini adalah kelanjutannya. Ya. Dulu kalian umat sebelum kalian ini diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya dan mereka mengikuti. Kemudian diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya dan mereka mengikuti. Sekarang diutus juga pada kalian Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutannya. Nah, ini dia hikmahnya ya. Sehingga nanti di akhir dari surat ini kan dikatakan kenapa kalian mendustakan gitu. Padahal runutnya udah jelas, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua hikmahnya pentingnya keberlangsungan dakwah, kelanjutan dakwah. Dakwah ini nggak boleh berhenti. Ya, maka para dai itu dia harus berpikir bagaimana mempersiapkan dai generasi berikutnya. Ya, karena usia kita nggak lama, ya, ada masa berakhirnya, semua orang akan mati, tapi dakwah nggak boleh berhenti, dakwah nggak boleh mati. Dia harus terus menerus. Nah, ini pelajaran pertama ya, di ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian yang kedua, ya, pelajarannya adalah manusia adalah makhluk Allah yang dianugerahi kemuliaan, baik dari sisi aspek, bentuk fisik yang proporsional, dan tentu yang paling utama adalah tugas penghambaan kepadanya. Ayat keempat kata Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang bentuknya paling baik, kata Allah. Ahsan, terbaik, yang paling baik dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Maka itu yang cerita tadi ya luar biasa ulama tadi ya, cerdasnya beliau menafsirkan ayat ini untuk menyebutkan tidak jatuhnya talak tadi. Kan kalau kita kan sering menganggap ya, kalau memuji perempuan, misalnya seindah bulan purnama gitu.
Sebetulnya kalau dengan ayat ini itu bukan memuji, Merendahkan. justru merendahkan. Karena sebetulnya manusia Lebih sempurna. lebih baik, lebih sempurna, lebih cantik daripada bulan gitu. Maka ketika tadi suaminya mengatakan, kalau kamu nggak lebih cantik daripada bulan, jatuh talak saya kepada kamu. Maka ulama tadi mengatakan, talaknya nggak jatuh karena manusia lebih cantik daripada bulan. Nah, jadi hati-hati nanti kalau muji istri mengatakan kamu secantik bulan, itu justru merendahkan karena seharusnya dia lebih cantik daripada bulan purnama, ya kan? Nah, gitu kira-kira ya. Nah, jadi Allah ciptakan manusia ini dengan bentuk yang terbaik, penciptaan yang terbaik dari semua aspeknya. Tetapi kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka ke aspal. Aspal itu bahasa Arab. Jalan aspal kan? Kan paling rendah tuh. Jalan kan namanya kan. Asfala safilin. Kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Paling rendah. Ya, ulama ya maksudnya neraka ya. Neraka. Masuk ada hadis Nabi kan? Ya, apa ayat Allah SWT? Orang-orang munafik tempatnya di Neraka. ya neraka yang paling bawah. Paling bawah. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, pentingnya kita ya hikmahnya tadi ketika Allah sudah ciptakan kita dengan versi terbaiknya lah, kita ini versi terbaiknya dari yang Allah ciptakan. Tetapi hati-hati ya, nanti kalian akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Kenapa? Karena enggak yang berpaling dari Allah SWT gitu. Tidak mengikuti. Di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa laqad karramna, kami sudah memuliakan bani Adam, anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Ya, maksudnya kita di laut Allah berikan ilham untuk bikin kapal, bikin perahu ya. Kalau sekarang udah bikin pesawat. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, Allah telah muliakan kita. Tetapi summa radadahu asfala safilin. Dalam surah Al-A'raf Allah ingatkan juga kita supaya hati-hati. Jangan mentang-mentang udah diciptakan mulia terus akan mulia seterusnya, enggak, ada syaratnya. Nah, dalam surah Al-A'raf kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Ya, dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya. Kenapa? Apa sebabnya? Neraka itu isinya jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi gak dipergunakan untuk memahami ayat Allah SWT. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi gak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah ya, melihat yang baik-baik gitu. Justru digunakan untuk melihat yang Tidak baik. yang nggak baik, yang buruk-buruk. Ya, scroll. Kalau scrollnya baik ya masih mending ya. Kemudian walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka dikasih pendengaran, mereka dikasih telinga, la yasma'una biha, tapi mereka nggak dengar peringatan Allah, ayat-ayat Allah dibacakan. Ya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Kata ulama, kenapa Allah nyebutnya binatang ternak? Karena statusnya binatang liar dengan binatang ternak itu lebih rendah binatang ternak. Binatang liar dia punya kebebasan, ya. Binatang ternak dia hidup dalam kungkungan. Ya, mereka tuh lebih rendah daripada binatang ternak. Ya. Apa kal-an'am, mereka tuh seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan ya, lebih rendah lagi daripada itu. Lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lengah.
Ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpalingnya kita, ya. Allah sudah kasih kita hati, kasih mata, kasih telinga. Ini kan tiga modal besar kita ini. Ya. Dalam belajar, memahami, ini tiga modalnya. Hati atau akal, ya, untuk memahami. Qulub itu maksudnya akal. Kemudian mata, telinga. Inilah modal kita belajar. Orang kalau nggak punya tiga ini, ya nggak bisa belajar. Kemudian, tapi Allah SWT, ya ini yang ketiga nanti, Allah SWT mengecualikan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini yang ketiga pelajarannya, agar kita selalu bersemangat melakukan amal-amal kebaikan. Kalau kita ingin tetap pada kemuliaan aslinya kita. Allah ciptakan kita asli mulia. Bahkan dalam surah Al-Baqarah kita tahu ceritanya. Ketika Allah menciptakan bapak kita kan, Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Begitu mulianya Allah memposisikan kita. Ya, waktu itu bapak kita lah, diwakilkan oleh bapak kita sebagai makhluk yang mulia. Nah, tapi hati-hati nanti jangan sampai kalau kita ingin tetap berada pada kemuliaan kita, syaratnya adalah amanu wa amilus shalihat. Ya. Kemudian ya, selagi kita masih sangat muda, ya, kita jaga semangat kita beribadah. Sebab manusia pasti akan mengalami kematian, atau sebagian manusia mengalami masa tua sebelum kematian. Nah, inilah makna ayat. Ini ada tafsir yang lain dari Imam At-Tabari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa maksudnya asfala safilin tadi. Ya, tadi kan makna pertama kita jelaskan maksudnya neraka, ya, tempat kembali nanti. Tapi tafsir Ibnu Abbas maksudnya asfala safilin itu adalah umur. Semangatlah beribadah sekarang, karena nanti kalian akan sampai nanti pada masa lemah, masa tua, masa pikun. Ya kan? Atau kita ulang ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan ciptaan terbaik, fisiknya terbaik, akalnya terbaik, hatinya terbaik, ya, energi gitu kan, kuat. Summa radadna. Tapi kemudian kalian akan kembali nanti ke masa lemah. Itu maksud yang kedua tadi, yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Maka selagi kalian kuat sekarang, sebelum nanti masuk ke masa tua, masa lemah kalian, semangatlah beribadah. Ya, bangun malam, kemudian sholat. Kan kita sering ya kalau kita ke masjid, anak-anak muda kan. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda, susah ya cari anak muda ke masjid. Ya. Yang banyak orang-orang tua. Senior. Senior. Di atas 50-an. Iya. Yang di bawah itu usia 30, usia 20. Pada kemana ini anak-anak ini? Kadang saya kalau ngisi ceramah diundang sama masyarakat, ya, pengurus masjid yang hadir orang tua. Saya tanya, bapak-bapak ini nggak punya anak apa? Ya kan? Mana bapak-bapak ini, mana anak-anaknya gitu? Mana menantunya? Ya, punya anak perempuan, menantu laki-lakinya mana? Ajak ke masjid. Ya, anak-anak yang masih umur di bawah 20 tahun, belasan tahun, anak sekolah, bawa ke masjid anaknya. Ninda orang tuanya aja yang ke masjid, menikmati masa tuanya bersama Allah. Tapi keluarganya nggak didekatkan kepada Allah, nggak dibiasakan ke masjid. Nah, seharusnya anak-anak kita dari kecil-kecil kita bawa ke masjid. Nah, ini yang dimaksudkan Ibnu Abbas, ya, lagi semangat, ayo udah beribadah. Kadang saya lihat orang-orang tua yang di masjid itu usia 50, 60, 70. Sholatnya juga udah susah kan? Duduknya udah di kursi. Nggak bisa sujud. Ada yang bisa berdiri, nggak bisa sujud. Akhirnya sujudnya duduk. Berdiri bisa dia, waktu berdiri bisa. Tapi pas mau ruku, pakai kursi duduk, baru ruku. Sujud, ya, begitu juga. Maka ini sebetulnya pelajaran untuk kita yang masih muda. Selagi kita muda, maksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kenapa? Nah, itu ujungnya tadi apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya.
Mereka akan mendapatkan pahala yang nggak putus-putusnya. Orang beriman, beramal soleh, pahala nggak putus-putusnya. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sakit, kata Nabi SAW, atau bepergian, maka dia mendapatkan pahala sama seperti apa yang dia lakukan ketika tidak bepergian. Maksudnya apa ini? Ada orang yang terbiasa melakukan amal soleh, sholat wajib berjamaah di masjid, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, bangun malam, ya, dan sebagainya. Memang itu aktivitas harian dia. Kemudian dia sakit, sehingga menyebabkan dia nggak bisa melakukan itu semua kecuali yang wajib-wajib saja. Maka kata Nabi SAW, selama dia sakit, pahala ibadah yang biasa dilakukan tetap mengalir. Dia dianggap tetap beramal seperti sehatnya dia. Nah, itu makna dari falahum ajrun ghairu mamnun. Atau dia bepergian. Orang kalau bepergian kan puasa juga enggak. Ya, namanya safar. Ya, kemudian sholat sunat enggak. Ya, sholat wajib aja diringkas. Nah, sholat sunat enggak gitu. Tapi selama dia bepergian, dia dianggap beramal seperti dia tidak bepergian, seperti dia mukim, gitu. Bagi yang memang hariannya begitu, bagi yang enggak, hari-harinya dia sholat wajibnya enggak, atau sholatnya di rumah misalnya, hari-harinya dia sholat sunat enggak, puasa sunat enggak, zikir, ya udah, berarti safarnya dia ya kayak biasa, enggak dianggap ibadah tuh enggak. Nah, rugi jadinya kita. Nah, itu falahum ajrun ghairu mamnun. Bahkan ketika sudah meninggal pun, ya, Islam tetap memberi keistimewaan kepada orang-orang beramal soleh. Dalam surah Yasin yang sering dibaca, ayat ke-12, kata Allah SWT, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati, semua yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang menulis, ya, kami yang mencatat semua apa yang sudah mereka lakukan. Wa atharahum. Jadi apa bedanya waqaddimu apa wa naktubu ma qaddamu? Kata ulama menjelaskan ini. Allah malaikat mencatat semua yang dia kerjakan, langsung yang dia kerjakan itu dicatat semuanya, nggak ada yang terlewat. Sama sekali nggak ada yang terlewat. Bahkan dalam tafsirnya disebutkan termasuk Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan itu makna yang kedua, artinya semua yang dia tulis dia kerjakan, yang dia kerjakan ditulis, ya. Wa atharahum, dan bekasnya. Nah, bekas ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Ada orang berjalan di pasir, dulu kan pasir, ya, di sana kan pasir, ya. Orang jalan di pasir itu kan berbekas, tapi bekasnya itu cepat hilang, begitu kena angin hilang. Tetapi ya itu sudah dicatat. Ya, jadi nggak ada amal yang nggak dicatat. Wa atharum, bahkan bekas-bekasnya pun dicatat. Bekas ini ada dua juga di istilah ulama. Satu, bekas kita, bekas telapak kaki, bekas duduk, bekas sujud, gitu lah kira-kira, ya. Bekas aktivitas kita. Yang kedua, asar di situ maksudnya kelanjutannya. Bekas aktivitas kita melakukan satu kebaikan, kita berdakwah kepada orang, itu berbekas kepada dia, kan. Dia jadi orang baik, orang yang nggak sholat jadi sholat, orang yang nggak kenal Quran jadi rajin dengan baca Quran. Nah, itu bekas, itu semuanya pahalanya ngalir ke kita. Orang itu pun melanjutkan itu pula kepada orang lain. Terus menerus, nah itu bekasnya masuk kepada kita. Ya, Masya Allah, ya, luar biasanya pahala dakwah itu yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah SWT, fama yukadzibuka ba'du biddin, ya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan? Ya, tadi dakwanya sudah dirunut, orang-orang ahli kitab sudah dijelaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad ini sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Kok nggak mau ikut? Kok nggak percaya juga, gitu? Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah, ya, hakim yang paling adil, yang nanti akan mengadili semua, ya, apa yang kita lakukan ketika di dunia. Nah, itu kira-kira, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari surah At-Tin. Semangat kita beribadah
menjaga iman kita, amal soleh kita, agar kita tetap pada kemuliaan Muliaannya. asal dari penciptaan kita. Nah, terakhir ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, apa sunnah kita mengucapkan kalimat ini ketika selesai membaca surah At-Tin. Ya. Fa idza qara'a ahadakum wat-tini waz-zaitun, apabila salah seorang di antara kamu membaca wat-tini waz-zaitun, surah At-Tin maksudnya, lalu sampai di ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, falyaqul, maka berkatalah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, bala itu ya betul gitulah. Dan saya termasuk orang yang bersaksi seperti itu, bahwa Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Nah, ini disunahkan kata ulama, baik dalam sholat ataupun luar sholat. Nah, disunahkan baca ini. Ya, terutama sholat-sholat sunnah ya. Kalau membaca itu, kan ada juga hadis yang mengatakan Nabi itu kalau sholat, ya setiap baca ketemu dengan ayat rahmat tentang surga, maka Nabi berdoa kepada Allah, minta rahmat, minta surga. Kalau ketemu dengan ayat azab, Nabi berdoa berlindung kepada Allah. Nah, termasuk ini ketika selesai membaca surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana dzalika minasyahidin. Nah, demikian ya pelajaran yang bisa kita ambil dari surah At-Tin. Semoga dengan pertemuan kali ini bertambah semangat kita dalam beribadah hari-hari kita. Ya, wallahu a'lam. Baiklah, pemirsa PKS TV, kita sudah mendengarkan penjabaran dari Ustaz Zulfan tentang mentadabburi surat At-Tin. Sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Salah satunya yaitu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Namun dalam kesempurnaan itu bisa saja Allah, kapan saja Allah bisa mencabut kesempurnaan itu menjadi kehinaan yang serendah-rendahnya. Nah, pemirsa PKS TV, mungkin hanya sampai di sini saja podcast edisi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.